Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita pneumatik dan hidrolik, dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah metode kasket. Jika jumlah silinder yang lebih dari 2 buah dalam satu rangkaian atau gerakan piston yang sama dapat berulang-ulang akan menyebabkan overlap yang berkali-kali. Jadi kalau kita menghadapi masalah yang seperti ini, maka metode yang paling efektif kita gunakan itu adalah metode kasket. Ada register shift dan juga ada PLC. Metode kasket adalah metode yang digunakan untuk mengatasi overlap dengan cara bertingkat. Ada beberapa peraturan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan metode kasket. Nah, yang pertama, kita tuliskan dulu notasi yang diinginkan dalam satu siklus. Contoh seperti ini. Gerakan yang diinginkan, langkah pertama adalah A maju, lalu A mundur, kemudian B maju, C maju, C mundur, B mundur. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua notasi yang bekerja secara overlap, yaitu piston A dan piston C. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita buat dulu pembagian grup. Dibagi grupnya atau kelompoknya. Ini nanti ada kaitannya dengan supply line, pembagi udara. Catatan di sini, dalam satu grup itu tidak boleh ada notasi yang sama. Dan tuliskan grupnya itu dengan angka Romawi besar. Cara pembuatan grup ini, pertama Anda buat dulu garis pembatas vertikal sebelah kiri. Kemudian perhatikan ke sebelah kanan, yang mana yang mungkin bisa kita gunakan dalam satu grup. Kalau kita gabungkan kedua notasi ini, A plus, A mundur, itu tidak boleh karena ada notasi yang sama. Jadi cukup hanya A plus saja yang kita gunakan dalam satu grup. Grup yang kedua, kalau kita perhatikan notasi ini, A mundur, B maju, C maju, C mundur, ini nggak boleh lagi. Berarti kita batasi di sini untuk grup yang kedua. Lalu yang grup berikutnya, karena C maju dan karena C mundur dan B mundur ini tidak sama notasinya, maka bolehlah ini kita buatkan dalam satu grup. Jadi praktis untuk notasi yang di atas tadi memiliki 3 grup. Langkah yang berikutnya adalah notasi katup pengontrol. Notasi katup pengontrol inilah kunci untuk membuat rangkaian pneumatiknya. Syarat untuk pembuatan notasi katup pengontrol ini, Anda harus perhatikan apa gerakan yang terakhir dalam satu siklus ini. Kalau kita lihat di notasi ini, maka gerakan yang terakhir itu adalah pada saat piston B mundur. Otomatis ketika piston B mundur, dia akan menekan katup B0. Maka katup B0 inilah yang kita gunakan sebagai pengontrol awal di sini. Nah, dari sinilah kita memulai untuk menentukan katup-katup pengontrol ini tadi. Sebelum katup pengontrol, sebaiknya Anda tambahkan satu tombol start di bawah supaya nanti kita bisa menjalankan gerakan piston ini hanya satu siklus saja. Jadi untuk mengetahuinya saja. Nah, kemudian untuk melakukan penulisan daripada katup-katup pengontrol ini, maka kita pahami dulu apa yang akan dilakukan daripada pergerakan notasi ini. Pertama sekali, kalau kita tekan tombol start, maka udara itu akan mengalir ke katup B0. B0 yang posisi tertekan karena piston B tadi lagi di bawah, maka otomatis
Karena ini terbuat dari katup 32 normally close, otomatis dia langsung terbuka, sehingga udara dari power ya, bukan yang dari nol ini, akan mengalir ke supply line 1. Pada saat di supply line 1, fungsi udara itu adalah untuk mengontrol agar piston A maju. Nah, pada saat piston A maju, maka dia akan menekan A1. Sebagai catatan di sini perlu Anda perhatikan bahwa katup-katup yang berada di pembatas grup itu harus Anda letakkan di bawah seperti ini. Demikian juga nanti di sini dia di bawah, demikian juga di sini di bawah dia. Fungsinya itu nanti kalau katup-katup ini akan kita gunakan untuk memindahkan udara dari seperti ini, misalnya dari supply line 1 ke supply line 2, yang ini dari supply line 2 ke supply line 3, yang ini dari supply line 3 ke supply line 1, begitu. Sedangkan katup yang berada di atas ini itu fungsinya hanya sebagai pengontrol agar langkah berikutnya itu bisa bekerja. Jadi itu yang perlu Anda perhatikan peletakannya. Dan nanti juga pada saat Anda merangkainya dengan rangkaian fluid sim, bahwa letak-letak daripada katup yang di bawah ini Anda letakkan di bawah supply line. Baik, kita teruskan tadi. Jadi sekarang udara sudah ada di supply line 2 yang dikontrol oleh atau yang dipindahkan oleh si katup A1 tadi. Nah, pada saat udara di supply line 2, maka fungsinya adalah untuk mengontrol supaya piston A turun. Pada saat A turun, dia akan menekan katup A0. A0 berfungsi untuk mengontrol supaya piston B maju. Pada saat B maju, dia akan menekan katup B1. Lalu katup B1 ini akan mengontrol supaya piston C maju. Pada saat piston C maju, dia akan menekan C1. C1 berfungsi untuk memindahkan udara dari supply line 2 ke supply line 3. Selanjutnya dari supply line 3, kita tarik aliran udara untuk mengontrol piston C mundur. Pada saat piston C mundur, maka dia akan menekan katup C0. C0 tertekan, dia mengontrol piston B mundur. Pada saat piston B mundur, dia akan menekan B0. Selanjutnya balik lagi ke langkah awal seperti ini. Nah, perhatikan anak-anak panah ini. Jadi ini anak panah, jangan asal digaris-garis ya. Jadi dia berurutan seperti ini, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Langkah keempat, kita menentukan supply line atau pembagi udara. Jumlah supply line itu sama dengan jumlah grup. Jadi itu dari tujuannya kita untuk membagi notasi itu menjadi sekian grup, karena tujuan utama kita itu adalah untuk menentukan jumlah supply line-nya. Perlu Anda perhatikan bahwa supply line itu bukan jadi bukan sumber udara. Jadi fungsinya hanya untuk pembagi udara saja. Yang kelima, tentukan jumlah katup 4/2 atau 5/2 pembalik. Jadi maksudnya di sini pembalik itu adalah untuk memindahkan aliran ke supply line berikutnya, atau dari satu supply line ke supply line berikutnya. Nanti kita lihat di bawah cara penulisan supply line dengan katup 4/2. Nah, untuk menentukan jumlahnya ini gampang saja. Jumlah supply line-nya itu telah dikurang dengan 1.
itu sudah memang rumusnya. Jadi kalau dalam notasi kita yang di atas tadi kita peroleh dia 3 grup, berarti sama dengan 3 supply line, berarti jumlah katup pembaliknya adalah 3 dikurang 1. Seandainya ada 4 supply line, maka jumlah katup pembaliknya itu adalah 4 dikurang 1 menjadi 3, begitu. Nah, begini dia cara penulisan atau pembuatan supply line. Kita contohkan saja, misal kita memiliki 4 supply line. Jadi yang paling atas itu adalah supply line 1, supply line 2, supply line 3, supply line 4. Nah, untuk penggambaran katup pembaliknya ini yang kita pilih dari katup 4/2 atau 5/2, letakkanlah jumlah katup katup pembalik 4/2 itu di bawah daripada supply line. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau dia 4 supply line, maka katup 4/2 nya itu ada 3 buah. Nah, cara menyambungkan ini yang sudah harus Anda tahu dan Anda ingat. Pertama sekali, di bawah ini ada 4 lubang. Jadi maksud daripada 4/2 itu ada 4 lubang, 2 posisi. Jadi posisi pertama itu mengalir dari 1 ke 4, posisi kedua dari 1 ke 2. Jadi lubang-lubang ini sumber udaranya itu Anda masukkan di lubang 1. Lalu lubang 2 dan lubang 4 ini Anda gunakan nanti untuk meluruskan udara kemana yang dibutuhkan. Sedangkan kalau lubang 3 ini itu adalah pembuangan udara yang dari atas tadi. Ini kalau 4/2. Kalau 5/2 berarti 5 lubang, 2 posisi. Pada 5/2 itu ada satu lagi lubang 5 di sini. 5 dan 3 itu fungsinya sama untuk buang udara. Nah, lalu kita lanjutkan. Jadi untuk mengalirkan udara yang dari sumbernya ini, ya, jadi sekali lagi udara yang digunakan untuk sistem pneumatik ini, udara itu dari sini, bukan dari katup pengontrol nantinya. Jadi dari sumber udara. Untuk menyambungkan ini dari powernya atau sumber udaranya itu masukkan ke 1. Dari 1 masukkan ke 4. Ini sudah otomatis ya. Untuk melanjutkan yang di atasnya, sambungkan aja dari 4 ke 1, dari 4 ke 1, dari 4 ke supply line 1. Nah, yang untuk supply line 2, Anda ambil dari lubang 2 yang paling atas ini, tarik ini kemari. Yang ke supply line 3, ambil aja dari lubang ini, masuk kemari. Yang supply line 4, ambil aja dari lubang paling bawah, masuk kemari. Itu sudah ketentuannya begitu. Nah, tentunya nanti kalau misalnya udara terkontrol dari sebelah kanan ini, otomatis gauge atau gerbang yang di sini akan berada sebelah kanan. Supaya dia balik lagi, harus kita posisikan dia ke posisi semula yang dikontrol oleh udara. Caranya, ambil aja supply line untuk yang paling atas itu, ambil aja yang di atas supply line yang terakhir, yaitu supply line 3, tarik kemari. Sedangkan yang di sini Anda ambil dari supply line yang terakhir, tarik kemari. Sedangkan yang paling bawah ini itu nanti diambil atau dialirkan dari katup pengontrol awal. Demikian untuk keterangan daripada supply line, nanti kita akan bahas dalam pembuatan rangkaiannya. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah diagram gerak atau diagram langkah. Sebenarnya tujuannya ini adalah untuk mempermudah Anda membayangkan bagaimana sih sebenarnya gerakan daripada piston itu. Jadi cara penulisan atau pembuatan diagram gerak ini, kalau dia memiliki 3 silinder, Anda garis saja 3 pasang sejajar seperti ini untuk silinder yang pertama. Demikian juga yang kedua, demikian juga yang ketiga. Seandainya ada 4 silinder, demikian juga Anda buat lagi satu lagi di sini. Nah, kemudian
Jangan lupa Anda menuliskan nama silindernya. Paling atas biasanya itu adalah silinder A, silinder B, silinder C. Tentunya pada masing-masing silinder ini memiliki katup 3/2 normally close atau mungkin normally open, yang namanya yang paling kiri itu adalah A0, yang paling kanan itu adalah A1. Jadi Anda tuliskanlah di sini A0, A1, B0, B1, C0, C1. Nah, untuk penulisan langkah ini sebaiknya Anda harus memahami dari notasinya seperti ini, bahwa langkah pertama adalah A maju, langkah kedua A mundur, langkah ketiga B maju, langkah keempat C maju, langkah kelima C mundur, langkah keenam B mundur, langkah ketujuh sama dengan langkah pertama. Jadi praktis di sini ada 7 langkah. Jadi cara menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik lagi ke 1. Demikianlah cara penulisannya untuk di sini. Jadi Anda tuliskanlah di atas ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6, langkah 7 sama dengan 1. Harus jelas Anda buat ini ya. Jadi tidak boleh Anda kurang-kurangi. Nah, kemudian cara penulisan gerakan piston itu sendiri, kembali lagi tadi yang pertama, Anda lihat dulu apa gerakannya. Jadi gerakan pertama itu atau langkah pertama itu adalah piston A maju. Langkah kedua adalah piston A mundur. Jadi begitulah yang kita gunakan untuk penulisan daripada gerakannya ini. Langkah pertama A maju, jadi artinya ini piston A itu sudah meninggalkan katup A0, dia menuju A1. Langkah kedua piston A itu mundur lagi balik, berarti dia akan meninggalkan A1 menuju A0. Langkah ketiga setelah piston A ini mundur, dia akan menggerakkan piston B maju. Nah, di sini perlu Anda perhatikan untuk penggarisan pembuatan gambarnya ini. Ketika tadi piston A maju dan mundur, katup B0 pada silinder B masih tertekan, artinya masih di dalam. Berarti yang tertekan itu adalah katup B0, makanya di sini dia di garis. Kita lanjutkan langkah yang ketiga itu adalah piston B-nya maju. Jadi piston B maju, langkah keempatnya piston C maju. Langkah kelima piston C mundur. Langkah keenam piston B mundur. Langkah ketujuh sama dengan langkah ke-1. Jadi artinya balik lagi kemari. Begitu penjelasan daripada diagram gerak, diagram langkah. Kemudian akan kita lanjutkan ke rangkaian pneumatik. Untuk rangkaian pneumatik ini kita saksikan pada video berikutnya. Terima kasih.